Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita untuk melanjutkan pelajaran membahas kitab Taisir Mustalahil Hadis yang disusun oleh Fadilatul Syekh Mahmud Tohan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, barakallahu fikum, kita telah bahas tentang muhmal dan al-mubham. Al-muhmal wal mubhamat. Ya. Kita telah jelaskan muhmal dan tentang mubham. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu pembahasan tentang al-wuhdan, ma'rifatul wuhdan. Ya. Jadi wuhdan ini adalah ada seorang rawi yang mengambil riwayat dari dia hanya satu orang saja. Ya, hanya satu orang saja, tidak ada rawi lain yang mengambil hadis melainkan cuma satu orang itu saja, nggak ada yang lain. Jadi namanya wuhdan. Ya, kata beliau, ta'rifuhu wuhdan al-wuhdan bidomil wawi jam'u wahid. Wuhdan dengan didomahkan wawnya ini merupakan jamak dari kata wahid. Jamak dari kata wahid. Wastilahan, adapun secara istilah al-wuhdan, ya, hum arwatul ladzi lam yarwi an kulli wahidin minhum illa rawin wahid. Adapun secara istilah, mereka adalah para rawi yang tidak meriwayatkan darinya kecuali hanya satu rawi saja. Jadi mereka ini yang meriwayatkan dari dia cuma satu saja. Contohnya Al-Musayyib bin Hazn atau bin Huzn, Al-Musayyib bin Huzn atau bin Hazn, ya. Ini cuma satu saja. Satu orang saja yang meriwayatkan dari dia, yaitu putranya, yaitu Sa'id ibn Musayyib. Hanya Sa'id ibn Musayyib. Jadi ini memang unik, ya. Jadi dia hanya memiliki satu orang murid. Ya, dia cuma memiliki satu orang murid. Ini al-wuhdan. Qala faidatuhu. Kemudian apa faedahnya kita mengetahui tentang al-wuhdan? Faedahnya, kata beliau, ma'rifatu majhul ain wa raddu riwayatihi idza lam yakun sahabiyan. Ya. Mengetahui wuhdan ini penting agar kita bisa melihat, ya, asal kita bisa mengetahui, ya, siapa rawi yang majhul ain. Majhul ain ini adalah seorang rawi yang tidak mengambil hadis darinya kecuali cuma satu orang rawi saja, nggak ada yang lain. Dan dia tidak ada yang mensikohkannya. Wa raddu riwayatihi idza lam yakun sahabiyan, dan ditolak riwayatnya kalau dia bukan sahabat. Jadi kalau ada seorang rawi yang dia cuma satu orang saja yang meriwayatkan dari dia dan dia tidak berada di level sahabat, maka riwayatnya ditolak. Jadi kalau di level sahabat ini ada pengkhususan, ya. Kalau dia bukan di level sahabat, hadisnya ditolak. Tapi kalau dia di level sahabat, maka tetap diambil hadisnya. Qala amsilatuhu, contoh wuhdan. Minas sahabati Urwah bin Mudharris
Urwah bin Mudarris lam yarwi anhu ghairu Sya'bi. Ada seorang sahabat yang bernama Urwah bin Mudarris dan tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali hanya Al-Imam Asy-Sya'bi saja. Cuma Asy-Sya'bi saja yang meriwayatkan darinya, cuma satu orang. Tapi dia dari kalangan sahabat ya. Dia dari kalangan sahabat sehingga tidak dihukumi sebagai majhul ain. Majhul ain ini hanya berlaku di bawah sahabat. Kemudian Al-Musayyib Ibn Hazn lam yarwi anhu ghairu ibnihi Sa'id. Kemudian yang kedua Al-Musayyib bin Hazn. Al-Musayyib bin Hazn tidak ada seorang pun yang meriwayatkan darinya kecuali anaknya yang bernama Sa'id. Ya, anaknya yang bernama Sa'id. Baik. Nah, ini dia seorang sahabat yang meriwayatkan darinya hanya satu orang rawi saja. Ya, kisah wafatnya Abu Thalib ya, itu kan riwayat dari Musayyib dari Sa'id bin Musayyib dari bapaknya. Dan itu cuma satu orang Sa'id saja yang meriwayatkan dari bapaknya Al-Musayyib. Qala min at-tabi'in Abul Usyara lam yarwi anhu ghairu Hammad bin Salamah. Abul Usyara tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Hammad bin Salamah. Tapi bukan berarti didhaifkan ya Abul Usyara ya. Abul Usyara ya seorang rawi yang thiqah. Baik. Qala hal akhraja syaikhan fi sahihihima anil wuhdan. Apakah asy-syaikhan yakni Al-Bukhari dan Muslim yang mengeluarkan dalam sahih keduanya ya sesuatu dari Al-Wuhdan, riwayat Al-Wuhdan? Disebutkan oleh Al-Hakim, dzakara Al-Hakimu fil madkhal anna syaikhaini lam yukharrija min riwayati hadzal naw syai'an. Kalau menurut Al-Hakim menyebutkan dalam Al-Madkhal bahwa Al-Bukhari dan Muslim tidaklah mengeluarkan satu pun ya hadis yang merupakan riwayat Wuhdan. Ya. Jadi kalau menurut penelitiannya Al-Hakim, barakallahu fikum, ya Al-Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkan satu riwayat pun, ini riwayat Wuhdan. Namun kata beliau, lakinnal jumhur al-muhadditsin qalu inna fi sahihaini ahadits katsirah anil Wuhdan minas sahabah. Namun mayoritas para muhaddits mereka mengatakan bahwa di dalam as-sahihain terdapat banyak sekali hadis-hadis Wuhdan dari kalangan sahabat. Dari kalangan sahabat artinya yang meriwayatkan dari satu orang sahabat ya itu banyak. Contohnya kata beliau haditsul Musayyib fi wafati Abi Thalib akhrajahu syaikhan. Seperti hadisnya Musayyib tentang wafatnya Abu Thalib. Nah, ini yang kita singgung tadi. Ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, tidak ada yang meriwayatkan dari Al-Musayyib kecuali putranya Sa'id. Ya, tidak ada yang meriwayatkan dari Al-Musayyib kecuali putranya Sa'id. Ya, ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Berarti apa? Argumen atau statementnya Al-Hakim tadi ya kurang tepat. Statementnya Al-Hakim tadi kurang tepat. Ternyata apa? Dalam Al-Bukhari dan Muslim ada riwayat Wuhdan. Kemudian yang kedua hadits Qais bin Abi Hazim an Mirdas al-Aslami. Hadisnya Qais bin Hazim dari Mirdas al-Aslami. Ya, yadhhabu salihun al-awwal fal-awwal. Ya. Wala rawa lil Mirdasi ghairu Qais wal haditsu akhrajahu al-Bukhari. Hadisnya Qais bin Hazim dari Mirdas al-Aslami. Tidak ada yang ngambil dari Mirdas kecuali Qais saja ya. Hadisnya berbunyi yadhhabu as-salihun al-awwal fal-awwal. Orang-orang yang saleh ya, mereka akan pergi satu persatu. Wal haditsu akhrajahu al-Bukhari, dan hadisnya dikeluarkan oleh al-Imam Al-Bukhari. Berarti ada enggak dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim? Jawabannya ada. Ya, bahkan kata jumhur ulama banyak sekali dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim riwayat Wuhdan. Qala asharul musannafat fihi kitabu al-munfaridat wal wuhdan li Imam Muslim. Ya.
Karya para ulama yang masyhur dalam pembahasan ini adalah kitab Al-Munfaridat wal Wuhdan karya Al-Imam Muslim. Ini tentang Al-Wuhdan. Qala ma'rifatu, kemudian bagian yang ke-10, ma'rifatu man dzukira bi asma'in aw sifatin mukhtalifah. Mengetahui rawi yang disebutkan dengan nama atau sifat-sifat yang berbeda. Jadi ada seorang rawi yang terkadang dia disebut atau dia masyhur dengan satu nama, terkadang dia pun masyhur dengan nama yang lain. Ya, atau dengan julukan yang berbeda. Qala ta'rifu huwa rawin wusifa bi asma'in aw alqabin aw kunan mukhtalifah min syakhsin wahid. Ya. Yang dimaksud dengan pembahasan ini adalah rawi yang disifati dengan banyak nama. Seorang rawi tapi memiliki banyak nama. Au alqab, atau dia memiliki banyak julukan. Ya, dia memiliki banyak julukan. Au kunan mukhtalifah, atau kunyah yang berbeda-beda. Kunyah adalah nama yang dimulai dengan Abu. Ya, dengan lafaz Abu. Min syakhsin wahid, tapi itu semua ya dari satu orang. Ya, menunjukkan satu orang. Ada satu orang dia punya nama sekian nama. Dia punya kunyah sekian kunyah. Dia memiliki laqab, memiliki julukan sekian julukan. Ya, au min jamaah, atau menunjukkan satu jamaah tertentu. Contohnya kata beliau, Muhammad ibnu Sa'ib al-Kalbi. Ada rawi namanya Muhammad ibnu Sa'ib al-Kalbi. Sammahu ba'duhum Aban Nadhr. Sebagian orang ya memanggil dia dengan julukan Abu Nadhr. Ya, Abu An-Nadhr. Wa sammahu ba'duhum Hammad ibn Sa'ib. Sebagian di antara mereka menamakannya dengan Hammad bin Sa'ib. Ya, diringkas dari Muhammad menjadi Hammad bin Sa'ib. Wa sammahu ba'duhum Aba Sa'id. Sebagian orang memanggilnya dengan panggilan Abu Sa'id. Wa huwa syakhsun wahidun, padahal orangnya cuma satu. Ya, padahal orangnya cuma satu. Jadi jangan terpengaruh ya, perlu ketelitian betul. Ya, ini juga ada kaitannya dengan tadlis. Ya, terkadang ada seorang murid yang menamakan gurunya dengan berbagai macam julukan. Apa tujuannya? Sudah kita bahas. Tujuannya agar mengesankan dia memiliki banyak guru, padahal gurunya satu. Nah, ini memperingatkan ya, memberikan peringatan kepada kita, hati-hati. Ada satu orang rawi tapi dia memiliki banyak nama. Qala min fawaidihi adamul tibasi fi asma'il syakhsil wahid. Yaitu tidak ya, dengan mengetahui ya pembahasan ini kita tidak tersamarkan dari nama-nama ya, dari nama-nama yang ada pada satu orang rawi. Wa adamu dzan bi annahu ashkhasun muta'addidun, dan tidak mengira ya, kita tidak salah mengira bahwa dia adalah dia menunjukkan banyak orang. Tidak. Ya, kita tidak terjatuh pada pemahaman, pada persangkaan bahwa itu menunjukkan banyak orang. Baik. Ini fungsinya. Kemudian faedah yang kedua, kashfut tadlis syuyukh, untuk menyingkap tadlis asyuyukh. Qad marra ma'ana ya, sudah kita lewati pembahasan tentang tadlis. Di sana ada namanya tadlis asyuyukh. Itu seorang rawi menamakan gurunya dengan berbagai macam nama dengan tujuan ya agar terkesan dia memiliki banyak guru. Padahal ya, gurunya cuma itu saja. Nah, dengan kita mengetahui ya nama-nama tersebut, maka akan tersingkap bahwa si fulan adalah seorang mudallis. Dia melakukan tadlis asyuyukh. Kemudian yang keempat, istimalul khatib kathiran min dzalika fi syuyukhih. Kemudian catatan. Ya, Al-Khatib Al-Baghdadi beliau ya banyak mempraktekkan ini.
Ini apa? Melaqabi atau memanggil gurunya dengan berbagai macam nama. Fayarwi fi kutubihi mathalan an Abil Qasim Al-Azhari wa an Ubaidillah ibni Abil Fath Al-Farisi wa an Ubaidillah bin Ahmad bin Uthman As-Sayrafi wa kullu wahidun. Contohnya Al-Khatib Al-Baghdadi. Beliau itu punya seorang guru yang bernama Abul Qasim Al-Azhari. Ya, terkadang dia menyebut gurunya ini dengan nama aslinya, Ubaidullah bin Abil Fath Al-Farisi. Namun di tempat yang lain dia juga memanggil gurunya dengan panggilan yang berbeda, Ubaidullah bin Ahmad bin Uthman As-Sayrafi. Kira-kira kalau antum melihat ini semua, apa yang tergambarkan di tengah-tengah kita? Ya, bahwa Al-Hakim memiliki banyak guru. Oh, beliau punya guru namanya Abul Qasim Al-Azhari. Oh, beliau punya guru namanya Ubaidullah bin Abil Fath Al-Farisi. Oh, beliau memiliki guru namanya Ubaidullah bin Ahmad bin Uthman As-Sayrafi. Padahal cuma satu orang. Ya. Ini tujuan kita mengetahui bahwa ada rawi-rawi yang dia cuma menunjukkan satu orang tapi panggilannya sekian macam. Banyak panggilannya. Qala asharul musannafat fihi, di antara karya para ulama yang terkenal dalam permasalahan ini, ya, kitab Idahul Ishkal lil Hafidh Abdul Ghani bin Sa'id. Idahul Ishkal karya Al-Hafidh Abdul Ghani bin Sa'id. Kemudian Mudihu Awhami Jam'i wa Tafriq lil Khatib Al-Baghdadi. Ya, Mudihu Awhamil Jam'i wa Tafriq lil Khatib Al-Baghdadi. Qala hafizahullah ta'ala. Kemudian bagian yang ke-11, Ma'rifatul mufradadi minal asma'i wal kuna wal alqab. Mengetahui, ya, nama-nama, kunyah dan lakab-lakab yang unik dan hanya satu-satunya. Jadi di antara para perawi itu dari kalangan para sahabat dan setelahnya, ada di antara mereka yang memiliki nama yang unik. Nah, kita perlu tahu, jangan sampai kemudian kita mengira bahwa terjadi salah penulisan. Loh, kok ini namanya seperti ini? Kayaknya salah tulis deh. Enggak. Ya, enggak mesti. Karena memang ada, ya, sebagian rawi bahkan dari kalangan para sahabat memiliki nama yang unik. Misalnya, orang biasanya namanya Ahmad. Ada di antara sahabat yang namanya Ajmat, pakai jim. Ajmat. Ya, Ajmat. Ya. Jadi jangan sampai orang salah paham. Jangan sampai orang salah paham. Ketika membaca, kemudian, oh ini salah ketik nih, harusnya Ahmad. Kemudian ada juga yang namanya unik, Safinah misalnya. Ada yang namanya Safinah. Kemudian dikira bahwa ini keliru dalam memberikan nama, keliru. Enggak, memang ada di antara, ya, para rawi yang memiliki nama-nama yang unik. Kata beliau, al-muradu bil mufradat ay yakuna li syakhsin min as-sahabati awir ruwah amatan aw ahadil ulama ismun aw kunyatun aw laqabun la yusyarikuhu fihi ghairuhu minar ruwati wal ulama. Yang dimaksud dengan al-mufradat, ya, bahwa seseorang, baik itu dari kalangan sahabat atau rawi secara umum, ya, atau salah seorang ulama, mereka memiliki nama atau kunyah atau laqab, memiliki nama, kunyah atau julukan, la yusyarikuhu fihi ghairuhu, yang tidak dimiliki oleh selainnya. Jadi hanya dia saja yang menggunakan nama tersebut, nama unik. Tidak ada orang lain yang menggunakannya, baik dari kalangan para rawi maupun dari kalangan para ulama. Ya. Kemudian catatan dari beliau, wa ghaliban ma takunu tilkal mufradatu asma'an gharibatan yas'ubu nutqu biha. Dan mayoritas nama-nama dan julukan-julukan ini adalah nama-nama yang asing yang bahkan untuk menyebutnya saja sulit, kata beliau.
Ya, jadi menurut pandangan beliau kebanyakan nama-nama unik ini ya sulit untuk disebutkan. Ya, sulit untuk disebutkan. Ya. Qala faidatu ma'rifatihi, apa faedah kita mengetahui nama-nama unik ini? Kata beliau, adamul wuqu'i fit tashif wa tahrif fi tilkal asma al-mufradah al-gharibah. Agar kita tidak terjatuh pada kekeliruan dan kesalahan ketika menuliskan nama-nama yang asing ini. Jangan salah paham. Ya, seperti tadi kita sebutkan Ajmat. Wah, salah ini, harusnya Ahmad, kemudian diganti namanya jadi Ahmad. Padahal memang namanya Ajmat. Lah kok aneh Ustaz namanya? Memang ada di antara rawi-rawi itu yang memiliki nama-nama yang aneh. Qala amsilatuhu, contohnya yang pertama dari sisi nama. Nama-nama yang aneh minas sahabah, dari kalangan para sahabat, ada yang bernama Ajmat bin Ujian. Ajmat bin Ujian. Ya, Ujian dibacanya wazannya seperti Sufyan dan Ulian. Kemudian ada yang namanya Sandar. Ini antum kalau mau ngasih nama ke anak, ya, ini unik ini ya. Jadi bisa kalau misalnya mau ngasih nama ke anak yang tidak dipakai oleh orang lain ya. Ajmat misalnya, atau Sandar ya dengan wazan Ja'far. Kemudian dari kalangan selain sahabat ada yang bernama Ausad bin Amr, namanya Ausad, ya pertengahan. Kemudian ada yang namanya Duraib ibnu Nuqair ibn Sumair. Ya, ini di kalangan orang-orang Arab ini adalah nama-nama yang unik, nama-nama yang jarang dipakai oleh manusia. Kemudian dari sisi kunyah, ya, dari kalangan sahabat ada yang berkunyah Abul Hamra, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasmuhu Hilal ibn al-Harith, Abul Hamra. Kemudian dari kalangan selain para sahabat ada yang berkunyah Abul Ubaidain. Ya, menarik ini ya sebenarnya, kenapa mereka diberi kunyah seperti ini. Cuma saya belum melakukan riset kenapa mereka disebut seperti ini ya. Wasmuhu Muawiyah ibn Sabroh. Dari kalangan selain sahabat ada yang bernama Abu Al-Ubaidain. Benar kata beliau ya, agak sulit menyebutkannya, Abul Ubaidain. Ya, dan namanya adalah, nama aslinya Muawiyah bin Sabroh. Dari laqab. Nah, ini dari laqab. Minas sahabah, dari kalangan sahabat ada yang laqabnya Safinah. Julukannya itu Safinah. Safinah itu artinya kapal. Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasmuhu Mihran. Ya, dan dia adalah bekas budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nama aslinya adalah Mihran. Safinah, nama aslinya Mihran. Safinah artinya kapal, barakallahu fikum. Safinah artinya kapal. Jadi ada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang namanya atau julukannya kapal, Safinah. Qala min ghairi sahabah Mandal. Dari kalangan selain para sahabat ada yang berjulukan Mandal. Mandal itu sepatu. Wasmuhu Amr ibn Ali al-Ghazi al-Kufi. Namanya adalah Amr bin Ali. Bagus namanya, Amr bin Ali al-Ghazi al-Kufi. Ya, tapi julukannya Mandal, artinya sepatu. Ya, kembali tadi ketujuannya agar kita tidak salah kemudian mengubah nama-nama mereka, padahal ini adalah nama atau julukan yang melekat pada diri mereka. Qala asharul musannafat fihi afradahu bitasnifi Al-Hafidh Ahmad bin Harun Al-Bardiji fi kitab samahu Asma al-Mufradah. Al-Asma al-Mufradah. Al-Hafidh Ahmad bin Harun Al-Bardiji telah membuat tulisan khusus
dalam sebuah kitab yang beliau beri nama Al-Asma Al-Mufradah. Wa yujad fi awakhiril kutub al-musannafah fi tarajim ar-ruwah katsirun minhu. Kitab Taqrib at-Tahdhib li Ibnu Hajar. Demikian juga ditemukan pembahasan ini di akhir-akhir kitab ya yang ditulis atau yang mengumpulkan biografi para rawi seperti kitab Taqrib at-Tahdhib karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi ada kitab yang khusus membahas tentang al-mufradah seperti kitabnya Al-Hafidz Al-Bardiji yang berjudul Al-Asma Al-Mufradah. Ya, demikian juga ada dalam kitab tarjumah secara umum, cuma di bagian akhir seperti kitab Taqrib at-Tahdhib, kitab Taqrib at-Tahdhib karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kemudian pembahasan yang ke-12, ma'rifatu asma man ishtuhira bikunahum. Mengetahui nama-nama orang-orang yang lebih dikenal dengan kunyahnya. Ada sebagian rawi yang memiliki kunyah, bahkan dia lebih dikenal dengan kunyahnya, dengan nama abunya. Ya, Abu Fulan, Abu Fulan. Ya, seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah, nama asli beliau itu bahkan diperselisihkan oleh para ulama. Ada sahabat betul namanya Abu Hurairah, tapi nama aslinya bahkan para ulama pun berbeda pendapat. Ada yang mengatakan nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Ada yang mengatakan nama aslinya Abdullah bin Sakhr. Ya, tapi yang lebih dikenal adalah nama kunyahnya, yaitu Abu Hurairah. Qala al-muradu bihada al-bahth an nufattisha an asma'il lushtuhira bikunyahum. Yang diinginkan dengan pembahasan ini adalah kita mengetahui atau menyelidiki nama-nama para perawi yang lebih dikenal atau lebih masyhur dengan kunyah mereka. Hatta na'rifal isma ghairal masyhur likullin minhum. Agar kita bisa mengetahui siapa nama asli mereka yang tidak semasyhur kunyahnya. Tidak semasyhur kunyahnya. Qala min fawaidihi wa faidatu ma'rifati hadzal bahthi huwa alla yudhanna syakhsu wahid itsnain. Tujuan dari pembahasan ini sama dengan pembahasan sebelumnya, yaitu agar tidak dikira ada satu orang rawi tapi dikira bahwa dia adalah dua person yang berbeda, padahal satu orang. Idzubama yuzkar hadza syakhs marratan bismihi ghairil masyhur. Ya. Karena terkadang disebutkan nama yang tidak dikenal. Nama yang kurang dikenal. Wa marratan bi kunyatihi allati ishtuhira biha, dan kadang disebutkan kunyahnya yang dia masyhur dengan kunyah tersebut, Ya. Jadi kita tahu misalnya ada orang meriwayatkan an Abdurrahman bin Sakhr. Sopo iki Abdurrahman bin Sakhr? Enggak tahu. Padahal dia adalah siapa? Abu Hurairah. Oh, baru tahu. Ya. Yang dimaksud dengan Abdurrahman bin Sakhr adalah Abu Hurairah. Nah, ini tujuannya, barakallahu fikum. Ya. Fayashtabihul amru ala man la ma'rifata lahu bidzalika fayadhunnuhu syakhsain wa huwa syakhsun wahid. Maka kemudian tersamarkanlah perkara ini bagi orang-orang yang tidak mengetahui, ya, maka dia mengira itu adalah dua orang, padahal dia adalah satu person saja. Ini fungsinya kita mengetahui nama dan kunyah. Qala tariqatu tasnifihi. Ya. Cara menulis dalam permasalahan nama dan laqab. Di sini beliau ingin menjelaskan bagaimana sih metodenya kalau misalnya kita ingin membuat ensiklopedi, biografi, kumpulan biografi para perawi. Ya, apakah kita akan tulis nama aslinya atau kita tulis nama kunyahnya?
Kata beliau, al-musannifu fil kunya ya yubawibu tasnifahu ala tartibi hurufil mu'jam lil kunya thumma yadhkuru asma'a ashabiha. Famathalan yadhkuru fi babil hamzah aba ishaq wa yadhkur ismahu wa fi babil ba aba bishr wa yadhkuru ismahu wa hakadha. Maka kalau yang dikenal dengan kunyah di sini, para penulis ya membuat bab ya urutan huruf abjad dari kunyah-kunyah tersebut. Jadi mereka membuat bab rawi-rawi yang dikenal dengan kunyahnya. Ya, misalnya Abu Ishaq. Ya, ada Abu Ishaq. Ditulis terlebih dahulu karena dia hamzah ya. Karena dia hamzahnya. Jadi hamzah ini di awal ya. Ishaq itu menggunakan hamzah, diawali dengan hamzah. Maka ditulis. Setelah hamzah selesai masuk ke ba. Ya, yang kunyahnya dimulai dengan huruf ba. Misalnya Abu Bishr. Bishr itu pakai ba. Nah, masuk dia ke dalam Ke dalam huruf ba. Ya. Jadi ditulis dulu kunyahnya apa. Kalau memang dia lebih dikenal dengan kunyahnya, baru kemudian disebutkan nama aslinya. Famathalan ya yudhkar fi babil hamzah aba ishaq atau yadhkuru fi babil hamzah aba ishaq wa yadhkuru ismuhu. Misalnya dia menyebutkan ya. Jadi kitab kunyah. Jadi ini sudah masuk ke dalam biografi para perawi yang dikenal dengan kunyahnya. Kemudian mulai dia menulis dengan kunyah Abu Fulan. Abu siapa pertama? Abu Ishaq. Karena Ishaq ini dimulai dengan hamzah. Nah, kemudian dalam terjemah tersebut disebutkan nama aslinya siapa. Kemudian setelah itu di babul ba, di bagian ba dia sebutkan Abu Bishr. Karena Bishr ini dimulai dengan ba, dia masuk ke dalam bab ba. Wa yudhkar ismuhu ya wa yadhkuru ismahu, dan dia pun menyebutkan nama asli dari rawi tersebut. Wahakada, dan demikianlah metode penulisan dalam ensiklopedi nama-nama rawi. Jadi mereka para ulama membuat membuat bab khusus atau bagian khusus rawi-rawi yang lebih dikenal dengan kunyahnya. Baru kemudian disusun berdasarkan alfabetis. Ya, disusun berdasarkan alfabetis. Qala aqsamu ashabil kunya wa amthilatuhu. Ya. Pembagian orang-orang yang memiliki kunyah dan contoh-contohnya. Ya. Nah, di sana ada macam-macam ya. Ternyata kunyah ini ada yang memang nama. Ya. Ada yang namanya memang pakai abu. Bukan hanya sekedar kunyah, tapi memang namanya seperti itu. Kemudian ada yang memiliki dua kunyah. Ada yang memiliki laqab, diambil laqab dari kunyahnya. Nah, sini beliau menyebutkan beberapa jenis ya pembagian rawi-rawi yang memiliki kunyah. Yang pertama, manismuhu kunyatuhu. Ada rawi yang nama dia itu menjadi kunyahnya. Wala ismalahu ghairuha, dan dia tidak memiliki nama selain kunyahnya tersebut. Memang nama aslinya itu pakai kunyah, pakai abu. Contohnya siapa? Abu Bilal al-Ash'ari. Ismuhu wa kunyatuhu wahid. Nama dan kunyahnya itu sama. Jadi Abu Bilal itu bukan kunyah saja, tapi juga nama. Nama dia memang Abu Bilal. Jangan kemudian maksa nanya, ya antum Abu Bilal, namanya siapa? Oh, namanya dia memang Abu Bilal. Ya, Abu Bilal al-Ash'ari. Yang kedua, man urifa bi kunyatihi walam yu'raf alahu ismun amla. Ada orang yang di antara para rawi ada yang dikenal dengan kunyahnya dan tidak diketahui apakah dia memiliki nama atau tidak. Seperti sahabat yang bernama Abu Anas atau Abu Unas. Ada sahabat yang bernama Abu Unas dan tidak diketahui namanya siapa.
Nah, sehingga kita tidak bisa memastikan apakah Abu Unas itu namanya memang itu, ya, atau itu hanya kunyah saja, dia memiliki nama. Ya. Qala man luqiba bi kunyatin walau ismun walau kunyatun ghairuha. Kemudian pembagian yang ketiga, ada orang-orang yang julukannya itu dengan kunyah. Dan dia memiliki nama dan dia juga memiliki nama yang kunyah yang lain. Ada seorang rawi yang dia punya nama dan dia juga punya kunyah. Kunyahnya bahkan dua. Salah satu dari kunyah tersebut dijadikan julukan. Ya, contohnya Abu Turab. Siapa? Sahabat yang bernama Abu Turab? Ali bin Abi Thalib. Ya, Abu Turab gara-gara ketika Ali sedang ada konflik dengan istrinya, beliau kemudian tidur di masjid sehingga wajah beliau itu kena debu atau kena turab pasirnya masjid. Maka dipanggil, "Kum ya Aba Turab, kum Aba Turab," kata Nabi SAW. "Bangun wahai Abu Turab." Ini julukannya siapa? Ali. Qala ka Abi Turab wa huwa laqabun li Aliyin, ya, li Ali ibn Abi Thalib wa kunyatuhu Abul Hasan. Ya, Abu Turab ini merupakan julukan bagi Ali. Ya, julukannya pakai Abu. Dan kunyah beliau adalah Abul Hasan. Nah, jadi bukan kunyah ya, Abu Turab pada Ali bin Abi Thalib. Abu Turab pada Ali bin Abi Thalib ini bukan kunyah, tapi laqab, julukan. Karena Ali memiliki kunyah, beliau memiliki seorang anak yang namanya Hasan, maka kunyah beliau adalah Abul Hasan. Abul Hasan. Ini satu hal yang spesial pada Ali. Jadi Ali namanya Ali bin Abi Thalib, ya, kunyahnya Abul Hasan, laqabnya Abu Turab. Laqabnya Abu Turab. Ini Ali bin Abi Thalib. Qala man lahu kunyatani au akthar. Ya, ada rawi yang memiliki dua kunyah, bahkan lebih daripada dua. Seperti rawi yang bernama Ibnu Juraij. Dia memiliki dua kunyah. Ya, terkadang dipanggil dengan Abul Walid, terkadang Abu Khalid. Ya. Nah, jenis yang keempat, ada rawi yang memiliki dua kunyah. Seperti Ibnu Juraij, dia memiliki kunyah Abul Walid dan Abu Khalid. Kemudian yang kelima, man ikhtulifa fi kunyatihi, yaitu rawi-rawi yang diperselisihkan tentang kunyahnya. Seperti Usamah bin Zaid. Para ulama berbeda pendapat tentang apa kunyahnya Usamah bin Zaid. Qila Abu Muhammad. Sebagian di antara mereka mengatakan kunyahnya Usamah bin Zaid adalah Abu Muhammad. Wakila Abu Abdullah. Sebagiannya lagi mengatakan kunyahnya adalah Abu Abdullah. Wakila Abu Kharijah. Sebagiannya lagi mengatakan bahwa kunyahnya Usamah adalah Abu Kharijah. Baik. Ya, ini ya sampai dibahas ya. Ada yang berbeda kunyahnya. Ya, diperselisihkan tentang kunyahnya. Seperti siapa? Usamah bin Zaid. Qala, kemudian yang keenam, man urifat kunyatuhu waqtulifa fismihi. Rawi yang dikenal kunyahnya dan diperselisihkan namanya. Ka Abi Hurairah, seperti Abu Hurairah. Nah, ini yang kita bahas. Ukhtulifa fismihi wasmu abihi ala 30 qawlan. Ya, nama beliau dan nama bapaknya itu diperselisihkan oleh para ulama sampai 30 pendapat. Ada 30 pendapat tentang nama aslinya Abu Hurairah dan nama bapaknya. Ya, wa ashharuha annahu Abdurrahman bin Sakhr. Dan yang paling masyhur tentang nama Abu Hurairah, nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Nah, ini yang paling masyhur. Sehingga kalau dulu di Yaman,
terutama di dars Syekhuna Syekhuna Hasan Ulaywah, Syekh Hasan bin Ulaywah hafizahullah taala dalam dars Sahih Al-Bukhari, kalau beliau bertanya, "Masmu Abi Hurairah?" Siapa nama Abu Hurairah? Kemudian ada yang menjawab Abdurrahman bin Sakhr, itu masih disalahkan. Wah, ya. Masya Allah ya, kalau mengenang belajar di Yaman dulu memang luar biasa nikmat. Ya. Kadang-kadang saya itu ya gitu. Masmu Abi Hurairah, siapa nama Abu Hurairah? Kemudian ada yang menjawab Abdurrahman bin Sakhr, itu masih disalahkan. Ya, jadi harus dengan detail. Seorang talibul ilm jawabnya harus detail. Ya, ukhtulifa fismihi, diperselisihkan. Ya, diperselisihkan namanya. Ya. Wal ashhar annahu Abdurrahman bin Sakhr, dan yang masyhur bahwa namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr, dan yang masyhur namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Ya. Nah, ini dia nama Abu Hurairah yang masyhur. Qala man ikhtulifa fi ismihi wa kunyatihi kasafina qila ismuhu Umair wa qila Saleh wa qila Mihran wa kunyatuhu qila Abu Abdurrahman wa qila Abul Bukhtari. Rawi-rawi yang diperselisihkan nama-nama dan kunyahnya, seperti Safinah, dikatakan bahwa nama beliau aslinya adalah Umair. Pendapat lain mengatakan nama aslinya adalah Saleh. Pendapat yang lain mengatakan bahwa nama aslinya adalah Mihran. Ya. Demikian juga kunyah beliau diperselisihkan. Ada yang mengatakan kunyahnya adalah Abu Abdurrahman, dan dikatakan pula bahwa namanya adalah Abul Bukhtari. Abul Bukhtari. Ya. Ini adalah rawi-rawi yang diperselisihkan kunyah dan namanya. Qala man urifa bismihi wa kunyatihi washtuhira bihima ma'an. Ada rawi-rawi yang dikenal dengan nama dan kunyahnya, dan dia pun masyhur dengan keduanya. Dua-duanya masyhur. Contohnya ka Abai Abdillah, seperti rawi-rawi yang berkunyah Abu Abdillah, Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Malik, kemudian Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Ya, semuanya adalah berkunyah Abu Abdillah. Qala wa ka Abi Hanifah An-Nu'man ibn Tsabit. Demikian juga Abu Hanifah. Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit. An-Nu'man bin Tsabit. Baik. Ya, jadi mereka dikenal dengan nama-nama dan juga dengan kunyahnya. Qala manushtuhira bi kunyatihi ma ma'rifat ismihi. Ya. Rawi-rawi yang dikenal dengan kunyahnya tapi namanya juga diketahui. Ini biasa ya, seperti Abu Idris Al-Khawlani. Namanya Aidullah. Abu Idris Al-Khawlani namanya adalah Aidullah. Qala man ishtuhira bismihi ma'a ma'rifati kunyatih. Kemudian selanjutnya adalah rawi-rawi yang masyhur dengan namanya dan kunyahnya juga diketahui. Seperti Thalhah bin Ubaidillah At-Taimi, ya, dan Abdurrahman bin Auf, juga Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya, semuanya berkunyah Abu Muhammad. Thalhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan Al-Hasan bin Ali, semuanya kunyahnya adalah Abu Muhammad. Qala asharul musannafat fihi. Laqad sannafal ulama'u fi kunya musannafatin katsirah wa mimman sannafa fihi Ali ibn al-Madini wa Muslim wa Nasa'i wa ashharu hadhihi al-musannafat al-matbu'ah kitab al-Kuna wal Asma' lid-Dawlabi Abi Bishr Muhammad bin Ahmad al-Mutawaffa sanah asyarah wa 300. Baik. Para ulama telah menulis tentang pembahasan kunyah
ya tulisan yang demikian banyak. Dan di antara para ulama yang menuliskan permasalahan ini adalah Al-Imam Ali bin Madini, Al-Imam Muslim, dan juga Al-Imam An-Nasai. Dan yang paling masyhur dari tulisan-tulisan ini adalah Al-Kuna wal Asma karya Al-Imam Ad-Daulabi Abu Bishr Muhammad bin Ahmad yang wafat tahun 310 Hijriyah. Baik, ini yang berkenaan dengan dengan nama kunyah. Qala ma'rifatul alqab, kemudian yang masih berkaitan dengan pembahasan rawi, yakni mengetahui laqab-laqab. Qala ta'rifu lughatan al-alqabu jam'ul laqabin wal laqabu kullu wasfin ash'ar bi rif'atin aw dha'atin aw madalla ala madhin aw dhammin. Alqab ini jamak dari laqab. Laqab adalah setiap sifat yang mengesankan ketinggian atau kerendahan, atau yang menunjukkan pujian atau pelecehan. Jadi laqab, ya, laqab adalah sifat yang mengesankan ketinggian atau kerendahan, atau menunjukkan pujian atau celaan. Kenapa ini masuk dalam pembahasan tentang rawi? Kata beliau, al-muradu bihadzal bahthi, at-taftishu an alqabil muhaddithin wa ruwatil hadits li ma'rifatiha wa dhabtiha. Yaitu kita mencari atau mencermati laqab-laqab para muhaddits, julukan-julukan bagi para muhaddits, ya, para perawi hadis, untuk mengetahui dan memastikannya. Adapun faedahnya, yang pertama ada mudhan al-alqab, ya, asami, ya, wa adamu addi syakhs alladhi yuzkar taratan bismihi wa taratan bilaqabihi syakhsain wa huwa syakhsun wahid. Yang kita tidak kemudian mengira bahwa laqab itu adalah nama. Dan kita juga tidak mengira bahwa seorang rawi yang terkadang dipanggil dengan laqabnya dan terkadang dipanggil dengan namanya ini menunjukkan dua person, padahal dia adalah satu person saja. Kemudian di antara faedahnya adalah ma'rifatus sababil ladzi min ajlihi luqiba hadzal rawi bidzakal laqabi. Mengetahui sebab mengapa seorang rawi diberikan julukan tersebut. Ya, fayurafu inda idzin al-murad al-haqiqi min laqab alladhi yukhalifu fi katsirin min al-ahyan ma'nahu dhahir. Maka kita pun mengetahui, ya, setelah kita menyelidiki tentang julukan-julukan ini, kita pun menyadari bahwa ternyata julukan ini, ya, tidaklah sama dengan makna zahir yang ada pada lafaz tersebut. Contohnya ada orang yang dipanggil Ad-Dal, fulan Ad-Dal. Ya, Muawiyah bin Abdul Karim, Ad-Dal. Dia dipanggil sebagai Ad-Dal. Dal itu apa? Orang sesat. Ya, jangan kemudian, waduh, si fulan meriwayatkan dari orang sesat, berarti boleh mengambil apa? Ilmu dari orang sesat. Apa buktinya? Ini ada rawi yang bernama Ad-Dal, yang julukannya Ad-Dal, orang sesat. Wah, berarti kita selama ini keliru, ya. Katanya nggak boleh ngambil ilmu dari orang sesat. Ini para ulama ngambil ilmu dari orang sesat. Ya, julukannya Ad-Dal. Padahal Ad-Dal yang maksud sesat di sini, dia tersesat di jalan. Ya, jadi ceritanya kenapa dia dipanggil Ad-Dal, dipanggil sebagai orang yang sesat, karena dia pernah tersesat di jalanan kota Makkah. Nah, inilah tujuannya. Ketika kita mengetahui asal muasal julukan tersebut secara historis, maka kita tidak salah paham. Ya. Ini sebabnya. Jadi ini faedahnya kita membahas tentang laqab-laqabnya para ulama sehingga tidak salah paham. Mengira ulama tersebut dijuluki dengan julukan-julukan, kemudian menghukumi dengan
dengan pemahaman yang keliru. Qala aqsamuhu, ya, pembagian laqab-laqab. Al-alqabu qisman. Laqab itu ada dua jenisnya. Yang pertama, la yajuzu at-ta'rifu bihi. Yang pertama, yang tidak diperbolehkan untuk dipakai. Jadi nggak sembarangan, ada ketentuannya. Ada ketentuannya. Yang pertama, yakni ada laqab-laqab yang tidak diperbolehkan untuk dipakai. Yaitu apa? Ma yakrahul mulaqab bihi. Yang pertama adalah yang tidak disukai. Laqab yang tidak disukai oleh orang yang diberikan laqab tersebut. Nggak boleh ya, kita kemudian maksa. Ya kalau dia nggak suka, nggak boleh ya. Ya, kita kemudian melaqabi orang tersebut dengan julukan yang tidak dia sukai. Hati-hati ya. Termasuk ghibah ini ya. Kemudian yajuzu at-ta'rifu bihi huwa ma la yakrahu al-mulaqabu bihi. Yang kedua, laqab yang diperbolehkan. Laqab yang diperbolehkan. Ini laqab yang tidak dibenci, ya, yang tidak dibenci oleh orang yang diberikan julukan. Ya, dia misalnya dia katakan no problem, nggak masalah kok saya dilaqabi seperti itu, ridho-ridho saja, ya, nggak jadi masalah. Qala amsilatuhu, ini lucu nih, ya, ini lucu. Jadi kita tahu laqab-laqabnya para ulama, ya, dan background asal muasal kenapa mereka diberikan laqab yang demikian. Yang pertama Abdul. Abdul, ada rawi yang namanya Abdul. Laqabun li Muawiyah ibni Abdul Karim. Abdul. Luqiba bihi li'annahu dhalla fi tariq Makkah. Ya. Abdul, si sesat. Wah, ada orang yang julukannya si sesat, orang yang tersesat. Ya, ini laqab terhadap Muawiyah bin Abdul Karim, Abdul. Luqiba bihi li'annahu dhalla fi tariq Makkah. Dia diberi laqab dengan Abdul, ya, karena tersesat di jalan Mekah, karena dia pernah tersesat di jalanan kota Mekah. Barakallahu fiik. Qala ad-dhaif, ada rawi yang julukannya ad-dhaif. Nah, ini jangan salah ya. Dan beliau bukan dhaif karena hadisnya, enggak ya. Laqabu Abdullah bin Muhammad ad-dhaif. Ya, luqiba bihi li'annahu kana dha'ifan fi jismih. Ad-dhaif. Ini merupakan laqab bagi Abdullah bin Muhammad ad-dhaif. Beliau dilaqabi demikian karena dia memiliki fisik yang lemah. Fisiknya yang lemah, bukan hadisnya. La fi hadithi, bukan di hadisnya, fisiknya yang lemah. Qala Abdul Ghani bin Sa'id, ya, rajulani jalilan lazimahuma laqabani qabihan, ad-dhal wa ad-dha'if. Ada dua orang yang sangat mulia, akan tetapi ya mereka memiliki dua laqab atau dua julukan yang jelek, yaitu ad-dhal Muawiyah bin Abdul Karim, wa ad-dha'if dan dha'if, yakni Abdullah bin Muhammad ad-dha'if. Ulama nih, ulama besar ya. Jadi apa? Jangan salah paham. Qala Gundar, ada rawi yang disebut sebagai Gundar. Maknahu al-musyaghib fi lughati ahli Hijaz. Gundar artinya yang suka bikin musyaghib, bikin kacau. Ya, ini merupakan bahasanya Ahlul Hijaz, Gundar. Ya. Wa huwa laqabu Muhammad bin Ja'far al-Basri sahibu Syu'bah. Dan dia merupakan julukan bagi Muhammad bin Ja'far al-Basri, muridnya Syu'bah. Ya. Wa sababu talqibihi bihadzal laqabi anna Ibn Jurayj qadima al-Basrah fahaddatha bihadithi anil Hasan al-Basri fa ankaruhu alaihi wa syaghabu wa aktharu Muhammad bin Ja'far min asy-syaghabi alaihi fa qala lahu uskut ya Gundar. Uskut ya Gundar. Ceritanya kenapa Muhammad bin Ja'far al-Basri ini disebut sebagai Gundar? Ketika Ibnu Jurayj ya
memasuki kota Basrah, kemudian beliau menyampaikan hadis dari Al Hasan Al Basri, maka Muhammad bin Ja'far Al Basri ini mengingkarinya. Wa syaghabu, ya, wa aktsaru Muhammad ibn Ja'far, nah, fa ankaruhu alaihi wa syaghabu, maka penduduk Basrah mengingkari Ibnu Juraij dan istilahnya memprotes ketika Ibnu Juraij menyampaikan hadis, ya, mereka membuat kacau penyampaian hadis tersebut. Wa aktsara Muhammad bin Ja'far minasyaghabi alaih, dan ketika itu yang paling banyak membuat kacau adalah Muhammad bin Ja'far. Maka kemudian Al-Imam Ibnu Juraij memanggil Muhammad bin Ja'far, "Uskut ya Gundar, diam kamu wahai Gundar." Akhirnya dia pun, ya, dikenal dengan julukan Gundar. Ini asal muasal julukan Gundar pada Muhammad bin Ja'far Al-Basri. Kemudian Gunjar, ada yang namanya Gunjar. Ya, laqabu Isa bin Musa At-Taimi luqiba bi Unjar li humrati wajnataih. Ada seorang rawi yang disebut Gunjar. Beliau yang dilakobi dengan Gunjar ini adalah Isa bin Musa At-Taimi. Dia diberikan julukan Gunjar karena pipinya yang merah. Gunjar artinya si pipi merah. Qala Sa'iqah laqabu Muhammad bin Ibrahim Al-Hafid. Ya. Sa'iqah. Ini merupakan laqab bagi Muhammad bin Ibrahim Al-Hafid. Dia meriwayatkan dia diambil riwayatnya oleh Al-Bukhari, dan dia dijuluki yang demikian li hifdhihi wa shiddati mudzakaratihi, karena hafalannya dan memorinya yang demikian kuat. Ya. Sa'iqah. Kemudian Al-Muskudanah. Al-Muskudanah itu bahasa Persia. Al-Muskudanah artinya habbatu misk, ya, biji misik atau wi'a wisik, bejananya misik. Laqab bagi Abdullah bin Amr Al-Umawi, ya, Al-Mushkadanah atau Mushkadanah. Saya nyebutnya juga susah nih. Mushkudanah artinya habbatu misk atau wi'a'u wisik. Kemudian Mutayyan, ada rawi yang memiliki laqab Mutayyan. Mutayyan itu artinya yang kejebur. Laqab Abu Ja'far Al-Hadrami. Ini merupakan julukan bagi Abu Ja'far Al-Hadrami. Waluqiba bihi li'annahu kana huwa shaghir yal'ab ma'asibyan fil ma' fayutayyinuna dhahrah. Ya, ini julukan bagi Abu Ja'far Al-Hadrami, Mutayyan, yang kecebur. Dan dia diberikan julukan yang demikian karena waktu kecilnya dia pernah bermain-main dengan anak-anak seusianya, bermain di dalam air, kemudian mereka mencelupkan punggungnya, menceburkan punggungnya. Ya. Faqala lahu Abu Nuaim, Al-Imam Abu Nuaim pernah memanggilnya, "Ya Mutayyan, limal tahduru majlis al-ilm?" Wahai Mutayyan, kenapa kamu enggak hadir di majelis ilmu? Mutayyan yang kecebur. Qala asyharul musannafat fihi. Kemudian, ya, mungkin pembahasan kita yang terakhir, yaitu ya, tulisan para ulama yang masyhur dalam bab ini. Qala sannafa fi hadha an-naw' jama'atun minal ulama al-mutaqaddimin wal mutaakhirin. Wa ahsanu hadhihi al-kutub wa akhsaruha kitab Nuzhatul Albab lil Hafidz Ibnu Hajar. Para ulama, ya, sekelompok ulama telah menulis, ya, kitab tentang permasalahan ini, baik dari kalangan al-mutaqaddimun maupun al-mutaakhirun,
Dan kitab yang terbaik dan yang paling bagus adalah kitab Nuzhatul Albab karya Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ya unik ya, makanya asyik tuh belajar ilmu hadis, kemudian membaca biografi para ulama. Wah, tinggal beberapa halaman lagi nih ya. Mudah-mudahan hari Jumat nanti kita akan menamatkan ya. Kita bisa menamatkan kitab ini. Bismillahi ta'ala. Ya, mudah-mudahan bisa selesai. Kalau nggak Jumat, ya Rabu depan. Bismillah. Atau kita janjiin aja ya. Besok Jumat selesai. Biar selesainya hari Jumat. Hari Jumat kan berbarokah. Kalau bisa selesai hari Jumat, Masya Allah. Baik, mudah-mudahan ya kita upayakan. Jadi kita mulai lebih awal, jam 3:30 mungkin ya. Karena asarnya pun sudah cepat. Ya, insya Allah 3:30 kita mulai, kita tamatkan kitab ini biiznillah ta'ala. Taib naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.